Artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Ya, baru di zaman Presiden Joko Widodo ini loh, semua lawan-lawannya dibuat gemeter. Ya, apalagi kemarin yang paling menghebohkan publik, yaitu ada kader Nasdem yang tertangkap oleh kejaksaan, yang notabene diduga terlibat kasus korupsi 8 triliun. Bahkan juga BTS-nya ya sampai saat ini juga mangkrak. Dan bahkan juga kerugian negara ditafsir hingga triliunan rupiah. Nah, bahkan ini yaitu Pak Yusuf Kalla ketika berkomentar dan langsung di sini disekakmat oleh Bang Andi F. Noya pada waktu di acara Kick Andy. Ini menurut saya balasan dari Andi F. Noya sungguh telak sekali. Dan bahkan di sini juga ditanggapi oleh ondel-ondel Wanahbud. Pertanyaan Bang Kick Andy Show, cabe level 3 sampai 30. Nah, memang sungguh keren sekali sih. Padahal ini juga spontan loh, yaitu pertanyaan dari Andi F. Noya ini. Seperti ini videonya. Campur tangan dengan gejala berpihak itu artinya dia tidak melaksanakan sumpahnya bahwa melaksanakan pemerintahan seadil-adilnya. Anda mengeluarkan pernyataan ini berarti Anda merasa ada indikasi Presiden ikut terlalu jauh mencampuri urusan Pilpres. Jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Bahkan juga ada banyak berita ya, yaitu perusahaan JK menggarap ini, itu, dan lain sebagainya. Ya memang sih di zaman Presiden Joko Widodo inilah, yaitu bahkan Presiden Joko Widodo tidak pernah cawe-cawe soal hukum dan lain sebagainya. Itulah kerennya Presiden Joko Widodo, bahkan tidak pernah mengintervensi apapun. Semua berjalan dengan semestinya. Nah, memang sih dari berita yang lalu juga ada, yaitu di sini dari Rizal Ramli, yaitu pernah gagalkan proyek strategis yang dilirik Yusuf Kalla. Pengakuan Rizal Ramli ke publik seperti ini. Nah, ini dilansir dari Warta Ekonomi. Ex-Menko Kemaritiman Rizal Ramli mengisahkan kembali proses saat dirinya diajak bergabung menjadi Menteri di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo beberapa tahun lalu. Ia mengaku mengajukan syarat untuk tidak melapor pada Yusuf Kalla JK yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden. Nah, ini berarti pada periode pertama ya, yaitu pada tahun 2014 hingga 2019. Saya setuju, tapi dengan syarat saya nggak mau laporan sama Pak JK. Biasanya dia bisnis pengetahuannya di dalam, tutur Rizal di kanal YouTube Refli Harun. Rizal lantas mengungkapkan sejumlah dosa JK selama berkecimpung di dunia pemerintahan. Lalu Jokowi menyepakati permintaan itu dan bergabungnya Rizal disebut membuat JK gerah. JK memang terganggu sama kita. Dulu kan di sidang kabinet dia sangat dominan. Memang banyak orangnya JK di kabinet Jokowi yang pertama. Begitu kita masuk kan berubah. Pikiran-pikiran kita akhirnya jadi kesimpulan rapat. Jokowi nyimpulin itu, ujar Ramli. Bukan hanya itu saja, Rizal menilai kehadirannya membuat sejumlah proyek strategis yang dilirik JK gagal dieksekusi. Salah satu yang dijabarkannya adalah proyek pembangunan tangki BBM sampai 600 juta US. Wow. Nah, yang kedua ada main lagi mereka dengan salah satu menteri mau bikin jaringan pipa BBM sepanjang Jawa. Nilai investasinya 3 miliar US. Wow, semua sudah setuju tadinya, tapi saya angkat tangan, terang Rizal Ramli. Dan bahkan juga tidak hanya itu saja loh. Saat ini juga ada berita yaitu yang menyebut perusahaan Yusuf Kalla diperiksa Kejagung terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN. Dari sini juga Ketut Sumedana selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengumumkan penyelidikan kasus dugaan korupsi pengadaan tower PLN tahun 2016. Nah, ini padahal tahun 2016 ya, sekarang diusut ketika Pak Yusuf Kalla sudah tidak menjabat sebagai wakil presiden ya. Apakah ini tanda-tanda JK akhirnya mendukung Anies Baswedan di 2024? Ya, kalau
memang seperti itu, benar apa yang dikatakan Andi F. Noya pada acara Kick Andy ya. Penyelidikan kasus ini telah tercantum dalam surat Perintah Penyidikan Sprindik nomor Prin 39 F2 FD 207 2022 tanggal 14 Juli 2022. Sprindik ini telah ditandatangani oleh Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. PLN pada tahun 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan 2.251 miliar 592 juta. Ujar Ketut Sumedana dalam jumpa wartawan dikutip dari rm.id pada 27 Juli 2022. Pada tahun 2016, PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia Aspatindo diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan. Perbuatan yang diduga dilakukan oleh PLN dan Aspatindo ini termasuk dalam delik korupsi karena menyebabkan kerugian negara. Diduga menimbulkan kerugian negara, kata Iketut Sumedana. Ya, semoga sajalah kasus-kasus tersebut bisa segera diselesaikan ya. Nah, jadi penasaran ya di sini kira-kira komentar-komentarnya bagaimana ya ketika Andi F. Noya, yaitu presenter Kick Andy, tiba-tiba memberikan pernyataan pedas. Urusan Pilpres, jangan-jangan Pak JK ini bisnisnya terganggu ini. Nggak dapat lagi proyek-proyek dari pemerintah ini. Nah, dari sini Pak Andi tahu aja. Apalagi Andi F. Noya ya, jelas wawasannya luas ya, pasti juga suka membaca dengan berita-berita terkini, pasti sangat tahu lah. Kick Andy Show, pertanyaannya pedas sekali. Menyerang Presiden Jokowi apakah karena tidak bisa mendapat proyek besar seperti yang lalu-lalu? Persis, pedas level 30. Yang ada baru 10 bro. Oke, 30. Lanjut jawab Pak JK. Bocoran dong cawe-cawe proyek tower di PLN. Si Chaplin beng-beng. JK auto culun. Lihat raut mukanya JK kok kaget. Dalam hati bilang, sialan nih, ada yang nanya kagak dapat proyek dan bisnisnya terganggu. Ya memang sih, hanya di zaman Presiden Joko Widodo juga loh. Pembangunan-pembangunan di pelosok negeri juga sudah merata dan juga membuat gerah. Tidak juga oposisi dan bahkan juga koalisi. Ya terbukti kemarin yaitu Nasdem dibuat gerah oleh Presiden Joko Widodo dan akhirnya pun mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kegerahan Nasdem kepada Presiden Joko Widodo akhirnya terlepas dan mendeklarasikan Anies sebagai Capres. Tetapi ternyata pilihan Nasdem ya bisa dikatakan kurang tepat karena sampai hari ini pun elektabilitas Anies Baswedan justru merosot, bukannya meroket, padahal juga sudah mendeklarasikan dan juga sudah safari politik kemana-mana di hampir 70 daerah. Tetapi tidak juga menaikkan elektabilitas dari Anies Baswedan dan bahkan juga Nasdem belum mempunyai efek ekor jas dari Anies Baswedan. Nah, ini pertanda apa? Apakah ini pertanda yaitu karena tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo naik signifikan, artinya masyarakat Indonesia sangat percaya kepada Presiden Joko Widodo memimpin ini. Apalagi Anies Baswedan juga dikatakan sebagai antitesa dari Presiden Joko Widodo.